Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Siti Rohani. Nama saya Siti Rohani. Student ID number atau nomor induk mahasiswa 12.020.21.0032. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Program studi pasca sarjana S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas matrikulasi bahasa Inggris yang dibimbing oleh dosen saya, Bapak atau Mr. Hamam SPD, MPD, PSD. Terima kasih Bapak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa anitabi'ihina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I want to present the content of Surah Al-Fatihah in the book Reading the Quran by Jayuddin Sardar in the Attributes of God and Straight Path chapters. Saya ingin mempresentasikan tentang kandungan dari Surah Al-Fatihah yang berada dalam buku Reading the Quran karya Jayuddin Sardar yang terdapat pada bab Attribute of God and Straight Path. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Hamam selaku dosen pembimbing mata kuliah matrikulasi bahasa Inggris yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada mata kuliah matrikulasi bahasa Inggris. Untuk pembahasan pertama adalah mengenai Attributes of God yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Ar-Rahman adalah salah satu cara kita mengenal bahwa Allah adalah sebagai yang Maha Penyayang untuk semuanya, dan adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa semua ciptaan berbagi sama dalam rahmat ini. Terlepas dari apapun hal yang sama kita lakukan atau minta, tidak peduli siapa kita, beriman atau tidak, muslim atau pengikut agama lain atau tidak. Ar-Rahman memiliki arti Allah memiliki rahmat yang luas bagi orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin dan orang kafir sama-sama mendapatkan rezeki. Allah memiliki rahmat yang sangat luas bagi orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman. Sifat Ar-Rahim Allah artinya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim dalam The Reading of Quran karya Jayuddin Sardar yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 5 memperkenalkan konotasi aktif
yaitu kebaikan yang diperoleh melalui perbuatan baik. Allah memiliki kasih sayang khusus kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Artinya Allah akan memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang selalu istiqomah di jalan Allah, di jalan kebaikan, dan selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab selanjutnya adalah tentang straight path, yaitu jalan yang lurus. Straight path, jalan yang lurus, terdapat dalam kandungan surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk, yang Allah beri tunjuk, dan bukan jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya adalah surah Al-Fatihah ayat ke-6 dengan bunyi Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Maknanya adalah Al-Fatihah dimulai dengan pernyataan dari sifat-sifat Allah yang paling penting. Itu dimulai dengan memusatkan perhatian kita pada keajaiban sifat-sifatnya. Wajar jika kita menghargai Allah dan Allah merespon kita. Respon kita kepada Allah adalah dengan memuji dan menyembah Dia. Jadi, apa sebenarnya jalan ini? Dan di mana kita berharap untuk tiba? Yang kita perlukan adalah sebuah nasihat bagaimana sampai pada tujuan akhir kita. Akhirat di mana segala amal kita akan diperiksa dan diadili. Oleh karena itu, panduannya harus berupa informasi kualitatif, saran tentang cara berpergian, bukan kemana. Kita tidak ragu lagi kemana kita akan pergi, sebab kita semua akan mati. Cendekiawan dari Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali menganggap jalan lurus sebenarnya adalah garis lurus, jarak terpendek antara dua titik. Barang siapa yang menjalani kehidupan yang lurus dan benar, ia telah menyatakan dalam tafsir Al-Qur'annya, barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an akan berada di jalan yang benar, jalan yang menuju Allah, dan karena itulah satu-satunya jalan yang pasti. Kehidupan yang lurus dan benar pada dasarnya bergantung pada mengikuti yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya pikir pendekatan ini sederhana dan satu dimensi. Ini memperlakukan dunia sebagai datar pada planet 3 dimensi, berbentuk bola, garis lurus yang sebenarnya adalah sebuah kurva. Said Abu Ala Al-Maudadi melihat jalan lurus sebagai jalan yang sepenuhnya benar, yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana manusia biasa bisa mencapai kebenaran mutlak ini? Bagi ahli tafsir klasik Al-Qurtubi, jalan yang lurus adalah jalan yang tidak memiliki kebengkokan atau penyimpangan di dalamnya. Seorang sufi atau mistikus muslim memiliki interpretasi mereka sendiri tentang jalan lurus. Pendapat seorang sufi bernama Ibnu Arabi, sufi Andalusia yang digambarkan oleh pengikutnya sebagai guru besar atau Syekh Al-Akbar, jalan lurus sebenarnya jalan menuju pengetahuan misteri spiritual dan ilahi. Dalam tafsirnya yang mistis tentang Al-Quran, Ibnu Arabi mengatakan bahwa tuntunlah kami ke jalan yang lurus, berarti
Tetapkanlah kami dengan teguh di atas petunjuk yang benar, dan tegaskan kami dengan kejujuran di jalan persatuan, yang merupakan jalan orang yang di atasnya Engkau menganugerahkan nikmat khusus belas kasih sayang. Jalan lurus dengan demikian tidak lurus dan sesederhana kelihatannya. Saya berpendapat bahwa jalan lurus tidak terbukti dengan sendirinya bagi siapapun dalam kompleksitas kehidupan kontemporer. Selain itu, ini bukan jalur tetap, tidak diberikan secara a priori, itu berubah dengan perubahan keadaan dan mengungkapkan dirinya secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Itu harus terus-menerus ditemukan dan ditutupi kembali. Dan yang paling pasti, mengikuti jalan yang lurus tidak berarti memiliki satu jawaban yang selalu dapat diterapkan. Selanjutnya adalah ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang Allah beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang lurus adalah jalan yang dimana perjalanan kita merupakan perjalanan kehidupan, yaitu perjalanan melalui kehidupan di tempat tinggal terestrial kita, planet bumi. Perjalanan kita di planet bumi adalah perjalanan konseptual. Bimbingan yang kita butuhkan terdiri dari bagaimana kita harus melakukan perjalanan, karena itulah tepatnya ditawarkan Al-Quran. Para musafir yang penuh perhatian berjalan di bumi dengan kerendahan hati, melewati malam-malam mereka mempersiapkan diri untuk membuat penyerahan yang benar dan mengambil pendirian yang benar. Mereka secara proaktif, tabah, jujur dalam perkataan dan tindakan, selalu tunduk pada perintah Allah, menjaga kekayaan mereka, terbuka untuk masyarakat, dan mencari perlindungan sejak dini terhadap tantangan yang akan datang dari lubuk hati mereka. Dalam perjalanan mereka menjauhi kejahatan dan kemaksiatan, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji, setidaknya dalam hidup mereka sekali berziarah ke Mekah. Referensi moral ini seperangkat prinsip membantu mengarahkan kembali kehidupan kita, menjaga atau kembali ke jalur yang benar. Ini adalah cara untuk menghindari jalan orang-orang yang sesat. Tentunya implikasinya di sini adalah bahwa meskipun ada petunjuk dari Allah, tidak ada jaminan yang sempurna untuk melakukan yang benar atau tetap di jalan yang lurus. Jalan yang lurus memiliki kemirikan seperti yang dikatakan dalam surah Al-Balad, surah ke-90. Dan jalan yang lurus itu adalah sebuah jalan yang terjal. Ini adalah jalan kerja keras dan percobaan, penuh dengan bahaya dan tantangan. Perjuangan terus-menerus menghadapi kompleksitas moral, material, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang terus berubah dengan cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Demikian kandungan surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah di jalan iman Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.